Halo, selamat pagi anak-anak semua. Ketemu lagi dengan Ibu Feb. Kali ini kita belajar operasi bilangan bulat bagian yang keempat, yaitu pembagian. Ya, perlu kamu ketahui bahwa pembagian adalah operasi kebalikan dari suatu perkalian. Jadi, ya, perhatikan uraian berikut. Kalau 3 kali 4, itu sudah kita pelajarin bahwa penjumlahan 4 sebanyak 3 kali. Ya, maka di lain pihak bisa kita buat 12 dibagi 3. Ya, 12 dibagi 3 berapakah nilainya? Ya, berarti ada 3 penjumlahan ya yang menghasilkan 12. Berarti itu adalah penjumlahan 4 ya, atau dapat ditulis 3 kali 4 sama dengan 12 yang menyebabkan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ya, dengan demikian pembagian merupakan operasi kebalikan atau inverse dari perkalian. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, jika bilangan A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C jika dan hanya jika B kita kali dengan C menghasilkan A. Ya, itu dia pembagian. Selanjutnya, perhitungan pembagian bilangan bulat. Ya, 30 dibagi 5 sama dengan 6, sebab kalau 5 kita kalikan dengan 6 kan akan menghasilkan 30. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat tanda positif negatifnya. Nah, di sini 30 adalah bilangan bulat positif. 5 juga bilangan bulat positif. Yang dibagi menghasilkan 6, yaitu bilangan bulat positif. Sehingga kesimpulannya, bilangan positif kalau kita bagi dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif juga. Lanjut kita ke contoh yang kedua. 16 dibagi minus 4 sama dengan minus 4. Sebab minus 4 kalau kita kali dengan minus 4 nilainya adalah 16. Ya, itu dia. Nah, sekarang kita lihat tanda ya. 16 bilangan bulat positif. Minus 4 bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif kalau kita bagi dengan bilangan bulat negatif ternyata akan menghasilkan bilangan negatif. Ya, itu kesimpulan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Min 10 dibagi 5 sama dengan min 2 ya, sebab 5 kalau kita kali dengan min 2 hasilnya adalah min 10. Sekarang kita lihat tandanya ya. Ini bilangan bulat negatif yang kita bagi dengan bilangan bulat positif ternyata tetap juga menghasilkan bilangan bulat negatif. Ya, dan yang terakhir, kalau dua-duanya bilangan negatif ya, min 8 dibagi min 2 sama dengan 4. Sebab min 2 kalau kita kali 4 hasilnya min 8. Ya, untuk tanda negatif dibagi bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Ya, jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulan lagi ya bahwa untuk bilangan bulat yang memiliki tanda yang sama, apakah sama-sama positif ataupun sama-sama negatif, akan menghasilkan suatu bilangan positif. Ya, sedangkan kalau berlainan tanda, satu negatif, satu positif, atau satu positif, satu negatif, akan menghasilkan bilangan negatif. Ya. Nah, sekarang kita ke pembagian bilangan bulat dengan 0. Ya. Nah, misalkan 5 dibagi dengan 0
ya, menghasilkan suatu bilangan P, ya, jika dan hanya jika 0 dikali P sama dengan 5. Dapatkah kamu mencari nilai pengganti P yang di sini? Yang artinya 0 dikali suatu bilangan menghasilkan 5. Apakah ada 0 dikali suatu bilangan hasilnya 5? Tentu saja tidak ada ya anak-anak ya. Karena kita tahu 0 dikali berapapun hasilnya pasti 0 ya. Sehingga tidak ada satupun yang dapat menggantikan nilai P. Ya. Jadi untuk setiap bilangan bulat A, jika A dibagi 0 artinya tidak terdefinisi. Ya, A dibagi 0 atau bisa juga A per 0 ya. A per 0 berarti 0-nya di penyebut. Ya, kalau 0-nya di penyebut itu artinya tidak terdefinisi. Ya. Nah, sedangkan kalau kita pembagian bilangan bulat oleh 0. Ya, untuk pembagian 0 dibagi 3 sama dengan N, dapatkah kamu mencari pengganti N? Ya, di mana 0 dibagi 3 sama dengan N, jika dan hanya jika 3 kita kali dengan suatu bilangan hasilnya 0. Ya, 3 dikali berapa supaya hasilnya 0? Ya, tentu saja 3 dikali 0. Ya kan? Jadi, untuk setiap bilangan bulat, ya, kalau 0 dibagi A atau 0 per A, 0 per A ya anak-anak ya, akan menghasilkan 0. Oke, kita lanjut. Operasi campuran. Ya, berarti ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian di dalamnya. Ya. Nah, operasi hitung campuran pada bilangan bulat adalah suatu perhitungan yang menggunakan bermacam-macam operasi. Ya. Nah, untuk macam-macam operasi ini kita dapat mengerjakannya sesuai prioritas operasi. Ya, jadi kalau kamu lihat banyak ya tanda-tanda operasi, berarti yang pertama prioritas kita, kamu harus kerjakan yang dalam kurung dulu. Ya, ini yang paling kuat. Kemudian yang kedua, kamu kerjakan yang mengandung perpangkatan atau akar, ya. Nih, perpangkatan atau akar ini sama ya, setelah dalam kurung kita kerjakan. Dan yang ketiga, perkalian atau pembagian. Ya, ini juga sama kuatnya, kamu kerjakan yang sebelah kiri dulu atau yang duluan dapat, ya. Dan yang terakhir baru kita masuk ke penjumlahan atau pengurangan. Ya, sama kita kerjakan dari kiri dahulu. Nah, contoh nomor 1. 6 dikali 3 ditambah 5 dikurang 2. Nah, ini ada dalam kurung. Berarti harus kita kerjakan terlebih dahulu. Ya, jadi bisa menjadi 6 dikali 3 ditambah 3. Ya, ini sudah kita kerjakan. Nah, antara perkalian dan penjumlahan lebih kuat perkalian, maka kita kali terlebih dahulu. 18 ya. 6 kali 3 18, baru kemudian ditambah 3. Hasilnya 21. Nah, bagaimana kalau ya tanda kurung di dalam soal terlalu banyak? Nah, maka kamu kerjakan dulu anak-anak kurung yang paling dalam. Ya, contohnya seperti ini. Ini yang paling dalam adalah 579 ditambah 682. Ya, kamu kerjakan terlebih dahulu ya 1261. Baru ke dalam kurung yang kedua ya, dibagi 13. Ya, ini dibagi 13 berarti dapat 97. Baru lanjut lagi ke kurung yang ketiga ya, yaitu dikali 9. Oke, dapat 873. Baru ke kurung yang terakhir yang ditambah dengan 27 ya. 27 ini dari mana? Yang ini. 9 dikali 3 ya. Nah, 27 hasilnya adalah 900. Kemudian terakhir ya ada dibagi 30.
ya. Berarti 900 dibagi 30 sama dengan 30. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai operasi pembagian dan campuran pada bilangan bulat. Ya, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan tetap sehat. Bye-bye anak-anak.